Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-942 pada Minggu, 22 September 2024. Pukul 1.57 dan pukul 2.45 waktu setempat, ledakan berulang kali terdengar di wilayah Khmelnytskyi. Pukul 3.16 waktu setempat, dilaporkan adanya ledakan lain yang terdengar di Kharkiv. Suara ledakan kembali terdengar di Khmelnytskyi pada pukul 4.02 waktu setempat, seperti diberitakan Suspilne. Zelensky desak Joe Biden untuk izinkan Ukraina serang Rusia lebih jauh. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mendesak sekutunya, Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden, untuk mengizinkan Ukraina melakukan serangan jarak jauh di dalam Rusia dengan senjata yang dipasok AS. AS disebut akan mendapatkan tempat dalam sejarah dengan memperkuat Ukraina sebelum Zelensky meninggalkan jabatannya. Kunjungi AS, Zelensky akan sampaikan rencana kemenangan. Zelensky dijadwalkan akan mengunjungi Presiden Joe Biden di AS dan menyampaikan rencana kemenangan Ukraina pada hari Minggu ini. Saya akan menyampaikan rencana kemenangan untuk mengakhiri perang, katanya pada Sabtu, 21 September 2024, sebelum perjalanan penting ke AS, termasuk PBB, untuk menopang dukungan bagi Ukraina dalam perang. Pada hari ini, Zelensky akan mengunjungi pabrik amunisi Pennsylvania, AS, yang memproduksi salah satu amunisi yang paling dibutuhkan oleh militer Ukraina. Ia diperkirakan akan pergi ke pabrik amunisi tentara Scranton untuk memulai minggu yang sibuk di AS untuk menopang dukungan bagi Ukraina, kata para pejabat Ukraina kepada Associated Press. Zelensky juga akan berpidato pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB di New York. Ia juga melakukan perjalanan ke Washington untuk berunding dengan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris pada minggu ini. Zelensky, akhir perang tergantung pada dukungan sekutu Ukraina. Sebelum perjalanannya ke AS, Zelensky juga mengatakan akhir perang bergantung pada tekad sekutu Barat Ukraina dalam menyediakan persenjataan yang dibutuhkan dan izin untuk menggunakannya. Zelensky mengeluarkan permohonan lebih lanjut kepada sekutunya untuk meningkatkan pasokan persenjataan untuk menangkis kemajuan lambat pasukan Rusia di wilayah Donetsk. Kiev juga meminta izin untuk menggunakan senjata barat terhadap target jauh di dalam Rusia untuk mencegah serangan udara Moskow terhadap infrastruktur Ukraina, termasuk fasilitas energi, katanya dalam pidato rutin pada Sabtu malam, dikutip dari The Guardian. Jelang musim dingin, Rusia akan serang fasilitas nuklir Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, mengatakan Rusia berencana menyerang fasilitas nuklir Ukraina sebelum musim dingin. Ia mendesak pengawas nuklir PBB dan sekutunya untuk mendirikan misi pemantauan permanen di pabrik nuklir Ukraina. Rusia juga ikuti langkah Ukraina setelah tak diundang ke pertemuan perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Rusia tidak akan ambil bagian dalam tindak lanjut apapun terhadap pertemuan puncak perdamaian yang diselenggarakan Swiss pada bulan Juni. Proses tersebut merupakan penipuan, kata Maria Zakharova, Sabtu. Rusia tidak diundang ke pertemuan bulan Juni dan menganggapnya tidak berarti apa-apa tanpa partisipasi Rusia. Sementara itu, Zelensky mengatakan ia berharap dapat menyelenggarakan pertemuan lanjutan pada akhir tahun dengan kehadiran Rusia. Ukraina serang 2 depot amunisi Rusia. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan mereka telah menyerang 2 depot amunisi Rusia semalam. Laporan itu menggambarkan meningkatnya kemampuan mereka untuk menyerang target jauh di dalam Rusia. Sedikitnya 2.000 ton persenjataan, termasuk rudal yang dipasok oleh Korea Utara, dihancurkan di Tihoretsk di Rusia Selatan dan Oktyabrski di wilayah Barat Tver, kata staf umum militer Ukraina dalam sebuah pernyataan. Rusia serang apartemen di Kharkiv, 12 orang terluka. Pasukan Rusia menyerang sebuah gedung apartemen bertingkat di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, pada Sabtu malam. Serangan itu melukai sedikitnya 12 orang dan mendorong evakuasi beberapa penghuninya, kata wali kota Ihor Terehov. Terehov mengatakan Rusia telah mengerahkan bom berpemandu.